Orang tokoh yang kita bahas pada kesempatan ini namanya Tha'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia. Saya bacakan dulu di halaman 37 ya. Nanti setiap ada kesempatan ditanggapi, kita akan coba menanggapi kisah ini untuk menambah ilmu dan pengalaman kita. Disebutkan oleh Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah al-Asbahani dalam kitab Hilya al-Awliya. Ada disebutkan di situ ya, footnote nomor 27 di bawah. Di jilid 9 halaman 329. Dikatakan dari Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawwabin. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah di halaman 69. Bahwa ada seorang anak muda dari Ansar. Ansar ini penduduk asli Madinah, diistilahkan dengan Ansar, bernama Tha'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu telah masuk Islam. Tha'labah bin Abdurrahman ialah seorang yang biasa melayani Nabi SAW. Jadi kita sedang bicara seorang tokoh sahabat Nabi dari asli penduduk Madinah dan selalu kerjanya dia mengabdikan diri pada Nabi. Dia mau membantu Nabi. Suatu ketika Nabi SAW mengutusnya untuk suatu keperluan. Pada saat dia berangkat menuju keperluan tersebut, dia melewati rumah orang Ansar yang lain yang kebetulan istrinya orang itu sedang mandi. Karena orang mandi mungkin tidak menggunakan busana. Tha'labah ini sempat melihat ke arah wanita yang sedang mandi itu. Tha'labah sempat melihat ke arah wanita itu, otomatis terlihat auratnya gitu ya. Ini namanya manusia digoda oleh syaitan, dia lewat, ada terlihat celah. Karena masa itu kamar mandi orang bukan dalam rumah, tapi di luar rumah. WC sama kamar mandi ditaruh di sebelah rumah atau di padang pasir. Nggak ada kayak kita sekarang orang bisa dalam rumah gitu ya. Masa itu begitu. Nabi SAW sendiri kalau punya hajat beliau tidak dalam rumahnya, beliau keluar. Ya. Jadi orang ini lewat, dia lewati kamar mandi, ada rumah, ada kamar mandi khusus untuk satu keluarga orang Ansar yang lain, perempuan di situ mandi dan terbuka terlihat, maka dia menyaksikan tubuh wanita tersebut. Tapi pada saat dia sudah lihat, nah ini orang kalau ada dalam hatinya bibit iman walaupun sedikit, biasanya dosa itu membuat dia ketakutan. Nah muncul rasa takut dia. Rasa takut dia dan khawatir dia muncul atas dosanya. Apalagi di masa itu wahyu lagi turun. Ya. Jadi Al-Quran belum sempurna. Biasanya kalau ada kejadian-kejadian besar di kalangan manusia, itu Allah turunkan ayat langsung menceritakan tentang kejadian tersebut. Nah tiba-tiba Tha'labah ini dengan sedikit ada keimanan dalam hati, dia khawatir. Ini dosa nih, ngelihat perempuan yang bukan mahram apalagi lagi mandi. Maka dia pun khawatir wahyu turun menceritakan dan membongkar aibnya ini. Karena rasa takut seperti itu, ya, di situ saya katakan karena khawatir jika wahyu akan turun kepada Rasulullah SAW perihal perbuatannya, maka Tha'labah pun melarikan diri dari Madinah. Dia pergi ke sebuah gunung yang berada di antara kota Mekah dan Madinah dan bersembunyi di sana. Di sana dia selama 40 hari nggak kembali ke Madinah. Nah sebelum kita lanjutkan kisah, ada poin penting Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk cintanya pada hambanya, setiap kali kita mau berbuat dosa, pasti ya, ini pasti bukan pilihan. Allah akan masukkan rasa khawatir. Rasa takut dan khawatir itu pasti. Supaya kita tidak melanjutkannya. Nah gitu. Itu pasti Allah masukkan. Kalau orang tetap aja ikutin perbuatannya, maka nanti akan ada peringatan yang lebih besar lagi. Gitu kan. Kalau dia lanjutkan lagi akan lebih besar lagi. Sampai akhirnya saya pernah kasih contoh. Maling saja ya, yang ditangkap dan digebukin oleh massa. Sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau Allah tidak datangkan massa menggebukin dia, dia akan terus maling. Orang ini yang kebuk massa ini pastikan bukan pencurian pertama dia. Bukan. Pencurian pertama sudah lewat, kedua sudah lewat, ketiga sudah lewat. Ini sudah yang kesekian kali. Dan setiap kali datang peringatan tidak diengah sama dia. Dianggap biasa. Ya, biasanya takut tetap aja dia buat. Terus dilihat oleh orang yang kenal dia. Gak apa-apa. Gitu kan? Begitu terus sampai akhirnya Allah datangkan masa berhentiin dia. Karena kalau tidak, dia mencuri terus dan akhirnya hukumannya lebih berat di akhirat. Maka Allah berhentikan dia dari dosanya itu. Dengan cara seperti itu. Oleh karena itu orang harus jeli. Kalau sudah datang sinyal kecil saja. Ada hambatan pada saat kita ingin berbuat dosa itu, berhenti segera. Karena itulah peringatan dari Allah SWT. Bahkan yang paling baik segera kembali kepada Allah. Sesali itu jangan ulangi.